Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kedua hari ini kita akan membahas tentang materi lanjutan untuk asam basa, yaitu tentang indikator alami. Sudah ada materi yang sudah saya posting di Gizi yang bisa kalian jadikan sebagai bahan untuk belajar. Jadi hari ini kita akan fokus untuk melakukan praktikum bagaimana mengidentifikasi asam dan basa dengan menggunakan indikator yang disediakan oleh alam. Nah, hari ini saya akan menggunakan 3 macam zat yang bisa kita jadikan sebagai indikator alami. Kita akan menguji dulu apakah zat-zat ini bisa digunakan sebagai indikator untuk asam dan basa secara alami. Nah, oke, langsung saja. Jadi ada 3 indikator yang akan saya gunakan, yaitu yang pertama adalah sari buah naga. Saya ambil ininya ya, untuk buah naga saya hancurkan, haluskan, dan nanti ada diberikan sedikit air, dia juga berair. Sari kunyit saya juga hancurkan, diambil sarinya, dan sari tomat. Nah, mereka nanti akan kita masukkan ke dalam air jeruk dan air sabun. Nah, ini adalah 3 bagian, masing-masing saya berikan air jeruk dan masing-masing saya berikan air sabun. Nah, nanti perlakuannya antara air jeruk dan air sabun, yang pertama akan kita berikan yaitu sari buah naga. Apakah kita akan bisa lihat apakah buah naga bisa menjadi indikator alami atau tidak ketika dimasukkan ke dalam air jeruk dan air sabun. Yang kedua adalah sari kunyit. Nah, kita bisa lihat dari sini, kunyit kita masukkan ke dalam air jeruk dan kita masukkan ke dalam air sabun. Ya. Yang ketiga adalah sari tomat, kita masukkan ke dalam air jeruk dan air sabun. Nah, bisa kita nanti lihat perubahan warnanya ketika nanti terjadi perbedaan antara air jeruk dan air sabun. Jadi nanti indikator itu bisa kita jadikan sebagai zat tersebut bisa jadikan sebagai indikator alami, gitu ya. Apakah ada perbedaan warna ketika diberikan ke dalam 2 bagian zat yang berfungsi sebagai asam dan mana yang berfungsi sebagai basa. Nah, kita bisa lihat dari sini. Ya, ternyata ketika dimasukkan ke dalam air jeruk dan air sabun, buah naga, ada perbedaan yang jelas yang bisa kita lihat dari sini ya. Perbedaannya ya, satunya berwarna lebih terang dan satunya adalah ungu yang lebih pekat. Maka kita bisa lihat buah naga bisa kita jadikan sebagai indikator alami. Nah, yang kedua bisa kita juga lihat dari sini, yaitu perbedaan antara air jeruk yang dimasukkan kunyit dan air sabun yang dimasukkan ke dalam kunyit. Ternyata perbedaan warnanya cukup jelas dari sini. Satunya kuning terang dan satunya adalah lebih gelap. Artinya ada perbedaan yang jelas warnanya untuk air jeruk dan air sabun. Sedangkan yang ketiga, kita punya sari tomat yang kita masukkan ke dalam air jeruk, ternyata seperti ini. Dan yang saya masukkan ke dalam air sabun, ternyata juga tidak ada perbedaan warnanya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketiga indikator yang kita pakai di sini, yaitu buah naga, kunyit, dan tomat, memberikan efek yang berbeda ketika masukkan ke dalam air jeruk dan air sabun. Nah, kesimpulannya dari 3 ini yang bisa kita jadikan sebagai indikator alami adalah sari buah naga dan kunyit. Sedangkan tomat tidak bisa kita jadikan sebagai indikator untuk membedakan zat asam atau basa. Jadi demikianlah hasil yang kita dapatkan setelah melakukan praktikum mandiri untuk menguji indikator yang disediakan oleh alam untuk kita jadikan indikator yang bisa membedakan antara zat asam dan basa. Sekarang saya ingin kalian untuk melakukan praktikum mandiri seperti saya, seperti ini, lebih singkat, lebih padat, dan nanti saya inginkan kalian bisa mengeksplor apa saja yang ada di sekitar kalian selain dari indikator yang saya sudah pakai. Bisa menggunakan bunga sepatu, bunga-bunga yang memiliki warna yang menarik bisa kita jadikan sebagai indikator. Kalian bisa mencoba sendiri untuk melakukan praktikum mandiri, dan itu adalah tugas kalian untuk pertemuan hari ini yang akan kalian nanti kumpulkan untuk minggu depan. Seperti itu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.